Misalnya apa yang dimaksud dengan membahayakan negara? Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan-kebijakan rezim ini terkait dengan pandemi ini, terkait juga termasuk kebijakan ekonomi, langkah-langkah hukum dan lain-lain. Saya melihat arah ke depan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius. Kalau kita nanya ya secara reflektif lah, sebenarnya pemerintahan ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Ada harapan, tapi tipis. Karena ruang tipis itu yang sebetulnya yang menjadi persoalan. Kita mungkin juga bisa bertanya reflektif ya. Apakah pemerintah ini sanggup sampai 2024? Kalau bicara tentang hope tadi ya, harapan, Anda kan bilang tipis harapannya. Saya mau challenge dengan angka. Kalau dari 100%, Anda berapa persen masih tersisa? Ya, tersisanya sedikit sekali ya. Ya, 30-an%. Kan awalnya saya memang membaca bagaimana kemudian kubu dari PDIP mengkritik Jokowi. Ya, ada Effendi Simbolon, ada Masinton Pasaribu. Tentu saja kritik dari partai berkuasa itu bukan sekedar kritik biasa. Dalam terminologi politik dia memiliki makna tertentu kan. Itu bisa kita baca bahwa yang jelas ada bukan pergeseran gitu. Bukan orang iseng kan? Betul. Ngapain juga ngiseng kan? DPR lagi ya. Iya. Tapi ada sesuatu. Karena ada sesuatu itulah kemudian saya menganggap berarti ini satu tanda penting bahwa kritik kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh PDIP. Lalu kan artinya kritik Bung Ubed tidak subjektif ya? Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu, karena faktanya begitu kan. Misalnya apa yang dimaksud dengan membahayakan negara? Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan-kebijakan rezim ini terkait dengan pandemi, terkait juga termasuk kebijakan ekonomi, langkah-langkah hukum dan lain-lain. Saya melihat arah ke depan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius. Nah, kalau ini nggak dikritik, nggak dievaluasi, ya bablas Republik ini. Dan itu yang saya maksud diantara yang membahayakan. Jadi yang membahayakan itu adalah bukan sosoknya, tapi kebijakannya. Kebijakannya, betul. Kebijakannya yang membahayakan, dan ini dalam konteks membahayakan nyawa rakyat. Betul. Nah, karena posisi membahayakan nyawa rakyat, ya harus kita selamatkan negara ini. Dengan cara? Dengan cara yang banyak hal saya kira yang memungkinkan dilakukan. Dengan cara Rocky Gerung. Kan kalau kita pakai terminologinya politik, itu kan ada ruang demokrasi yang memungkinkan perubahan bisa terjadi. Apakah perubahan itu konstitusional dalam makna yang tekstual begitu, atau juga perubahan bisa terjadi dalam makna yang ekstra konstitusional. Saya kira itu memungkinkan kan. Pokoknya ada inkonstitusional, ada konstitusional, ekstra konstitusional. Kalau ekstra itu pakai telur. Telurnya 3 ya. Telurnya 3 ya, biar cepat maksudnya, tambah ekstra. Tapi Bro Ubed ya, kita kan kadang-kadang, saya juga termasuk orang yang suka mengkritik Presiden Jokowi. Udahlah, kita frankly speaking ya. Orang sudah tahu tiap hari saya mengkritik. Walaupun saya mengatakan paradigmanya bukan karena kebencian. Paradigmanya adalah tanggung jawab intelektual, tanggung jawab akademik, dan juga hak warga negara ya, sebagai pemegang kedaulatan. Ya kan, kita kan rakyat kan pemegang kedaulatan. Tapi kalau kita nanya ya secara reflektif lah, sebenarnya pemerintahan ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Jujur ya, jujur. Saya mau nanya jujur ini, bukan nanya basa-basi, bener. Ada harapan, tapi tipis. Ada harapan tapi tipis ya. Karena ruang tipis itu yang sebetulnya yang menjadi persoalan. Kita mungkin juga bisa bertanya reflektif ya. Apakah pemerintah ini sanggup sampai 2024? Di tengah situasi beban ekonomi yang sangat berat, di tengah problem pandemi yang juga makin rumit saya kira.
karena krisisnya kan sekarang menjadi makin multidimensi, bukan sekedar krisis sosial ya, tapi juga krisis sampai bahkan krisis APBN sebetulnya. Itu kan membahayakan. Nah, karena situasi semacam itu saya kira ya sah-sah saja kalau kemudian kita melakukan kritik dan lain-lain. Ya, kalau mau terus terang sah-sah saja kalau kita berpikir bahwa ada pemimpin yang lebih memberikan harapan gitu, kira-kira begitu kan? Ya, saya kira itu. Karena kan ketika harapan publik menipis, itu artinya ada harapan lain. Orang selalu berpikir munculnya Ratu Adil, kira-kira begitu dalam filosofi Jawa kan? Ya mungkin itu dalam mistisisme politik. Dalam mistisisme politik gitu ya. Tetapi kan dunia akademik saya kira lebih kepada rasionalitas ya. Bahwa ketika evaluasi kritis dengan basis data yang kuat, kemudian juga berbagai temuan riset yang menguatkan, maka kita cukup punya argumen misalnya untuk menyatakan bahwa kita memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan hari ini untuk bisa menyelamatkan arah negara. Yang paling buruk apa misalnya? Dari semua yang Bung atau Bro lihat gitu ya. Apa yang paling buruk adalah korupsi. Korupsi yang paling buruk ya. Datanya dari mana? Kita bisa bertanya itu. Karena ada korupsi terbesar sepanjang sejarah. Itu terjadi pada episode ini. Yaitu kasus korupsi Jiwasraya, kasus korupsi Asabri. Lalu ada korupsi terjahat sepanjang sejarah. Bansos dengan angka yang oleh ICW lebih dari 2,7 triliun. Yang oleh Novel Baswedan disebut lebih dari 100 triliun. Bukan Anies Baswedan, Novel Baswedan. Walaupun sama-sama Baswedan. Yang oleh Novel Baswedan disebut kurang lebih bisa 100 triliun. Nah, itu yang saya sebut paling. Tapi orangnya minta bebas katanya. Selesaikanlah penderitaan saya, hentikanlah penderitaan saya dengan membebaskan. Yang menderita siapa? Kan dia sendiri. Saya kira kalau lihat begitu beratnya rezim ini dan kemudian saya memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan ini, maka kita bisa lihat dari konstitusi. Sebetulnya mungkin tidak pemerintahan ini atau mungkin juga presiden diberhentikan misalnya. Itu kan satu pertanyaan akademik. Kalau secara konstitusional ya mungkin, karena konstitusi mewadahi itu. Memberikan. Jadi ada alasan bahwa presiden itu bisa diganti karena dia berhenti atau karena dia diberhentikan. Betul. Artinya memungkinkan dia menyatakan berhenti itu bisa atau diberhentikan oleh parlemen dengan konstitusi. Kita bicara pergantian di tengah jalan ya, bukan pergantian di election ya. Betul. Kalau di election kan beda lagi. Gitu. Dari situ kan kita bisa lihat misalnya, saya kira Bung Refli paham betul pasal 7A itu kan presiden bisa diberhentikan karena ada alasan hukum dan ada alasan non hukum. Kalau alasan hukum kan kita lihat kan ada pengkhianatan, ada korupsi, ada suap, tindak pidana berat lainnya, dan ada perbuatan tercela. Nah, di perbuatan tercela itu saya kira kita coba diskusi what the meaning perbuatan tercela itu. Ada lagi satu hal yang barangkali juga bisa didiskusikan, mampus secara jasmani dan rohani. Nah itu dia. Kan alasan berita kan tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden, wakil presiden. Nah dari situ saya berpikir apa sih yang dimaksud perbuatan tercela itu. Lalu apakah seseorang yang mengabaikan sebuah undang-undang, mengabaikan perintah konstitusi, mengabaikan perintah undang-undang misalnya, itu bisa disebut sebagai perbuatan tercela. Saya menangkap bisa ditafsirkan itu. Karena ini pejabat publik, bukan orang biasa. Itu perspektif akademiknya ya. Tinggal konstelasi politiknya yang barangkali agak berat ya. Nah untuk menjadi proses itu terjadi kan membutuhkan analisis konstelasi politik. Dan pada posisi ini 80% di parlemen itu adalah pendukung pemerintah. Stempel kekuasaan. Mereka hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu dibutuhkan. Nah karena situasi semacam itu, maka kita tidak bisa berharap
pada parlemen, kecuali tiba-tiba berubah ya. Oke. Berubah itu Harmoko pernah berubah tahun 98. Nah, artinya itu memungkinkan terjadi. Itu yang membuat saya kemarin membuat pernyataan PDIP mungkin bisa memilih menjaga jarak dengan Jokowi karena situasi yang membahayakan ini. Jadi artinya memungkinkan itu terjadi dan tanda-tandanya sudah terlihat, di antaranya yang dilakukan oleh anggota DPR dari PDIP ya, terhadap Effendi Simbolon, Masinton dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa juga terjadi. Kalau itu yang kemudian terjadi ketika PDIP jaga jarak, maka proses mekanisme konstitusional itu bisa terjadi melalui DPR membuat pernyataan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke DPR lagi, baru ke MPR. Itu kan proses impeachment. Nah, tapi kalau itu semua tidak terjadi, proses itu, tetapi problem bangsa makin serius dan kita menghadapi situasi yang berat, maka menurut saya memungkinkan terjadi apa yang disebut dengan extra pakai telur. Jadi itu memungkinkan kan? Iya. Jadi dari sudut analisis politik ya mungkin, dari sisi konstitusi mungkin. Ya, kan? Jadi nggak ada masalah ya. Ya, kalau kita bicarakan tentang posibilitas ya. Betul. Jadi kalau itu yang terjadi, ya kita tentu bisa melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana proses pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, kemudian Gus Dur ke Megawati. Itu kan bisa menjadi. Dan Habibie juga yang mestinya sampai 2002 mempercepat pemilu kan. Betul. Nah, kalau dari situ peristiwa itu pernah terjadi di Republik ini. Bukan hal yang asing. Maka memungkinkan juga peristiwa yang sama bisa terjadi. Apakah polanya menggunakan model Soekarno ke Soeharto, atau polanya Soeharto ke Habibie, atau polanya Gus Dur ke Megawati, juga memungkinkan. Tergantung tukang jahitnya kalau pola itu ya. Dan Bung Refli adalah bagian dari tukang jahit. Jadi pakar hukum tata negara paham betul itu. Jadi itu memungkinkan. Jadi artinya sebetulnya kita kan ingin mencari satu jawaban. Jika harapan kita menipis, kita mesti berpikir dong apa solusinya. Nah, di antara solusi yang tadi saya sampaikan itu mungkin saja terjadi. Kalau saya terakhir ya, kalau bicara tentang hope tadi ya, harapan, Anda kan bilang tipis harapannya. Saya mau challenge dengan angka. Kalau dari 100%, Anda berapa persen masih tersisa? Ya, tersisanya sedikit sekali ya. Berapa persen? Ya 30-an%. 30% masih lumayan itu. Versinya Bung Refli. Tapi 30% itu sangat kecil dari 100%. Artinya untuk mendapat nilainya udah di bawah. Nah, saya kira ya karena kalau kita bicara hope, ya kalau hope-nya 60% aja buruk sebenarnya ya. Mengapa ada 30%? Minimal 70% kalau hope itu. 30%. Karena saya masih percaya bahwa ada orang-orang baik di kekuasaan ini. Oh iya, kalau 0% kan berarti kan sama sekali nggak ada orang baik. Jadi artinya orang-orang baik yang ada di lapisan atas kekuasaan, ya sudah waktunya untuk misalnya menentukan sikap, bergerak, untuk melakukan perubahan. Saya kira itu yang bisa kita tafsirkan ya. Bahwa 30% itu adalah sebuah harapan, tetapi itu hanya bisa bangkit ketika yang 30% bergerak. Kalau pakai logikanya Pareto itu 20% lah. Kan 20% bisa melakukan perubahan. 20% within the regime. The regime, betul.